Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Marlina sebagai supervisor dan yang di sebelah saya Bapak Kli Tri Winarno sebagai coach dan di sebelah saya lagi Bapak Arman sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apa kabar Bapak Kli? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Kli, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak Kli. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bapak Kli, ataupun kucing dan coach nanti Bapak Kli ya. Ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching, Pak Arman sebagai coaching nanti ya, akan bagaimana Pak Arman sebagai coaching ini merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa nanti yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya Pak Kli, ini harus diingat ya nanti ya. Diantaranya adalah ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan Bapak, saya akan memunculkan pertanyaan pertama. Yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching nanti, Pak? Untuk kompetensi dalam kegiatan coaching nanti, saya ingin mengembangkan dalam hal alur tirta itu dalam tujuan dan identifikasi masalah, serta rencana aksinya seperti apa dari coach dan tanggung jawab coach seperti apa dalam pelaksanaan komitmen yang sudah didapatkan dari permasalahan tadi. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Kli. Ini pertanyaan kedua ya, Pak Kli ya. Kompetensi yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifiknya? Untuk yang spesifik nanti dalam hal pertanyaan berbobot dalam menggali permasalahan yang dihadapi coach supaya coach ini mempunyai potensi yang luar biasa sehingga dia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, seperti itu Bu. Iya, baik ya. Ini yang terakhir Pak ya, pertanyaan Ya, saya yang terakhir. Nah, dari indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini nanti Pak? Kalau indikator dalam proses coaching nanti saya pengen menerapkan yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, menyusun pertanyaan berbobot, menjalin kemitraan tadi, memaksimalkan potensi, dan memberdayakan kompetensi daripada coaching. Iya. Baik, Pak Kli, mungkin itu dulu yang akan saya sampaikan kepada Pak Kli ya, untuk pra-observasi ini ya. Dan silakan Bapak Kli sebagai coach untuk melakukan coaching dengan coaching. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama. Gimana kabarnya Pak Arman? Alhamdulillah baik Pak Klik. Kemarin sudah menghubungi saya ya untuk ngajak waktu, minta waktu untuk ngobrol ya Pak Arman ya. Iya betul. Apa Pak Arman yang mau disampaikan kepada saya? Iya, jadi gini Pak, di sekolah saya itu kan memang banyak guru-guru yang sudah senior lah ya. Intinya mereka sudah, untuk masalah IT itu agak kurang Pak. Jadi ketika mengajar itu masih gaya-gaya konvensional. Jadi barang-barang IT kayak laptop, kemudian infocus dan lain itu jarang sekali digunakan. Bahkan tidak pernah gitu Pak. Oke, jadi masalah IT ini ya Pak ya. Jadi guru-guru saya ada kurang, masih agak gagap teknologi lah seperti itu ya. Betul, Pak. Terus gimana harapan Bapak setelah masalahnya ada seperti tadi? Harapan Bapak terhadap guru-guru yang kurang gagap teknologi tadi seperti apa Pak? Ya, harapan saya sih biar kita sama-sama
memakai lah teknologi, karena sudah zamannya sekarang sudah era teknologi ya, sudah digital. Saya pikir kalau anak tidak diajarkan bagaimana untuk menggunakan teknologi tersebut, mereka ketinggalan gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, anak pun ketinggalan gitu. Jadi saya berharap sih mereka bisa dan mau belajar gitu. Oh. Oke, jadi harapannya selain belajar, guru-guru senior ini mau belajar, harapan yang lain untuk pengembangan sekolah itu ada nggak Pak? Terhadap guru-guru senior tadi? Nah, itu saya akan melakukan ini, pendekatan personal terlebih dahulu ya, terutama guru-guru yang memang masih bisa kita ajak untuk bisa berkembang. Misalnya untuk penggunaan media teknologi dalam pembelajaran di kelas, menggunakan audio, menggunakan LCD gitu untuk pembelajaran di kelas, sehingga belajar di kelas itu menarik buat anak-anak. Oke. Jadi harapannya tadi sekaligus untuk menarik anak-anak dalam hal minat belajar seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Di sekolah Bapak ini sudah ada yang menerapkan seperti itu belum Pak? Kebetulan belum, baru saya yang memulai, maka saya yang mempelopori lah istilahnya untuk mereka mau mengikuti apa yang saya lakukan. Gitu. Oke, baik. Untuk standar nih Pak, kira-kira guru-guru senior ini tadi dalam hal teknologi IT itu kira-kira dari angka 0 sampai 100 itu guru-guru yang senior itu di angka berapa ini Pak kira-kira Pak? Baik, untuk permasalahan sendiri kalau kita buat skala dari 0 sampai 100 itu di angka 45 sampai 50. 45 Jadi, sampai 50. Cukup rendah lah untuk masalah yang saya hadapi gitu ya. Maksudnya itu cukup rendah karena perkembangan teknologi ya Pak ya, sekarang sudah sangat luar biasa. Nah, untuk target capaian yang Bapak harapkan yang realistis saja lah, nggak usah yang terlalu tinggi tapi realistis dan menyesuaikan dengan sarana di sekolah supaya tercapai, itu realistisnya berapa sih Pak itu Pak? Saya sih perkirakan dengan kondisi yang ada ya, maksimal itu di angka 70 itu udah keren lah. 70 ya. Gitu. 70 itu dengan harapan sarana prasarana mendukung itu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, oke. Jadi sarana juga. Terus apa yang akan Bapak laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Usaha-usaha Bapak apa ini? Yang pertama, saya adakan pelatihan ya secara persuasif. Artinya saya ajak 1-2 orang dulu untuk melihat bagaimana mencari video-video pembelajaran di YouTube misalnya, kemudian bagaimana menggunakan akun Quizizz misalnya. Jadi 1-2 orang, kemudian sudah bisa, nanti bisa menularkan lagi ke teman-teman yang lain. Nah, selain itu juga saya memberikan contoh pembelajaran di kelas menggunakan Quizizz sehingga anak-anak bisa bergairah dalam belajar gitu. Jadi contoh dulu yang saya berikan. Oh, contoh-contoh YouTube dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Itu untuk kedepannya ada yang teman yang bisa membantu nggak seperti itu Pak? Apa untuk dalam hal peningkatan IT itu apakah nanti ada usaha-usaha lain nggak selain YouTube dan tadi memberikan contoh di kelas tadi Pak? Jadi nanti ada beberapa teman yang usianya masih tergolong muda lah ya. Nanti itu yang saya libatkan mereka untuk membantu saya dalam memberikan informasi terkait IT kepada guru-guru yang lebih senior. Nah, untuk memberikan informasi IT tadi guru muda terhadap yang senior tadi ya, ada nggak dari pihak manajemen untuk membantu atau apa itu pelatihan itu, ada nggak kira-kira Pak di sekolah Bapak? Ya, alhamdulillah dari pihak manajemen terutama kepala sekolah itu membantu sekali, cukup membantu kegiatan saya ya, terutama untuk memberikan pemahaman tentang IT. Jadi kepala sekolah memberikan ada laptop kita inventaris, kemudian ada LCD yang bisa digunakan. Jadi itu cukup membantu saya untuk memberikan pemahaman mereka terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oh, intinya memaksimalkan sarana prasarana di sekolah dulu ya Pak ya? Betul Pak. Ada usaha lain untuk mendatangkan dari luar gitu nggak itu? Mungkin nanti ada rencana itu, paling kita mengundang pengawas ya, pihak terkait agar
menggerakkan guru-guru yang lebih senior ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang nanti kita adakan. Baik, upayanya sudah luar biasa ya Pak ya di sekolah Bapak. Terus bagaimana langkah selanjutnya supaya yang Bapak aplikasi di sekolah ini bisa berjalan terus-menerus, Pak? Usaha-usahanya seperti apa? Nah, rencananya memang kita akan ada kegiatan pelatihan rutin yang nanti tujuannya untuk menyampaikan teknologi-teknologi apa aja, software-software apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi itu kita adakan rutin, bisa seminggu sekali misalnya untuk menyampaikan materi-materi tersebut, gitu Pak. Oh, oke. Jadi mau dilaksanakan secara rutin itu. Iya. Dalam waktu yang paling dekat ini Pak. Jadi setelah tadi mau melaksanakan pakai YouTube, pembelajaran di kelas, dari tadi instruktur juga, nanti untuk kedepannya. Nah, kapan yang paling dekat yang mau direalisasikan terlebih dahulu, mau yang mana ini Pak? Yang paling dekat kita akan laksanakan di hari Sabtu ini Pak. Sabtu ini ya. Itu kita konsepnya IHT, jadi setengah hari. Guru-guru kita undang, lalu kemudian kita berikan materi tentang akuisis Pak. Akuisis. Di situ sangat menyenangkan untuk anak-anak belajar dan saya pikir mudah juga untuk diaplikasikan. Jadi Sabtu nanti kita akan coba lakukan itu. Mudah-mudahan guru-guru bisa mengikutinya. Nah, oke, tadi hari Sabtu nanti ya Pak ya? Ya, Sabtu. Nah, terus hari Sabtu nanti siapa aja nih kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan IHT untuk guru-guru senior ini? Tahu-tahu sendiri Pak, guru senior kan agak beda dengan guru-guru muda. Betul. Siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan kegiatan hari Sabtu nanti Pak? Nah, untuk Sabtu itu tentu saya minta bantuan kepala sekolah, karena ketika kepala sekolah sudah berkata, maka sesenior apapun dia harus ngikut. Jadi saya minta kepala sekolah untuk mengerahkan guru-guru untuk berada di satu ruangan, kemudian nanti saya dan satu teman yang lebih mengerti lagi tentang IT itu ya, untuk membantu saya dalam memberikan materi-materi tersebut. Oke, terima kasih, nanti semoga berhasil ya Pak ya di hari Sabtu ya. Baik, siap, terima kasih. Oke, dari kegiatan pembicaraan kita ini tadi Pak, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang permasalahan Bapak yang sampaikan ke saya. Apa yang Bapak dapat simpulkan dari obrolan kita ini tadi Pak? Ya, alhamdulillah dari pembicaraan yang tadi saya mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan saya. Ya, insya Allah itu akan saya laksanakan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah melaksanakan obrolan yang Bapak sudah menyampaikan masalah dan Bapak sudah menemukan apa tindakan yang mau dilaksanakan besok. Jadi saya mau ada kegiatan lain Pak. Jadi Bapak mungkin juga ada kegiatan juga. Jadi obrolan kita cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang perlu bicarakan bisa hubungi lagi ya Pak ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Baik Pak Keli, bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Koci? Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari Bapak Keli ini? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bapak Arman. Untuk diri saya sendiri, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, Bu. Yaitu tujuannya sudah saya gali, identifikasi masalah sudah, saya menanyakan rencana ke depannya, dan untuk pelaksanaannya juga sudah saya tanyakan, dan beliau sudah buat rencana untuk tindak lanjutnya. Seperti itu Bu. Jadi sudah menggunakan alur tirta ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya menilai demikian karena tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot tadi hasil dari saya mendengarkan aktif, kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, dan saya menemukan beberapa kunci-kunci permasalahan yang dihadapi Pak Arman, sehingga saya menyusun pertanyaan untuk menggali apa yang jadi
masalah inti dari Pak Arman dalam KBM-nya di sekolahnya. Seperti itu, Bu. Iya, seperti itu ya Pak. Ini boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, dengan senang hati Bu. Terima kasih Pak Keli. Jadi saya tadi sudah mengamati ya Pak ya. Apa yang tadi Bapak lakukan antara coach Pak Keli dengan Akoci tadi melakukannya dengan Pak Arman ya Pak ya. Iya Ibu. Itu sudah sesuai dan itu sudah baik Pak. Sudah memang menggunakan alur tirta. Memang tadi terlihat Pak, alur tirtanya sudah ada setelah saya amati tadi. Dan bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya sampaikan barusan, Pak? Oh, sangat senang Bu. Jadi saya melaksanakan coaching, jadi ada evaluasi seperti itu. Jadi evaluasi ini untuk memberikan masukan pada saya. Itu Bu. Jadi ini saya lanjutkan Pak ya. Ya. Dari pengamatan saya tadi, tapi ada yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Harus disesuaikan untuk kedepannya ya Pak ya. Jadi ini yang saya lihat tadi adalah melihat hal-hal ada yang masih belum bisa dikembangkan Pak. Misalnya saat tadi Bapak melakukan coach, saya mengamati. Ini yang harus diperhatikan adalah Bapak harus betul-betul mengamati, terus itu juga ini yang harus diperhatikan mungkin tempat ya Pak ya. Tempatnya harus nyaman jika ingin melakukan supaya kedua-duanya atau coach ini merasakan kenyamanannya juga ya Pak ya. Harus sesuai dengan misalkan standar ya Pak ya untuk melakukan coaching. Nah, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak dalam hal itu Pak? Untuk tempat, saya rasa memang kurang efisien Bu, kurang nyaman. Jadi untuk kedepannya ini menjadi bahan evaluasi bagi saya ketika melaksanakan coaching nanti tempat yang nyaman dan mungkin tertutup ya Bu ya, karena hal privasi kan gitu. Iya. Jadi nanti ada tindak lanjut nggak Pak dari rencana Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Untuk tindak lanjut kegiatan coaching saya ada Bu, jadi coaching ini kompetensi ini akan saya asah terus Bu, karena hal ini sangat bagus untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan potensi dan pemberdayaan kompetensi diri. Jadi ini adalah ilmu yang sangat bagus, nanti akan saya aplikasikan Bu untuk saya perbanyak lagi lah kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ini sudah terbayang ya dengan Bapak Keli nanti untuk meningkatkan lagi performa Bapak Keli dalam meng-coach orang lain. Oh, untuk terbayangnya sudah Bu. Saya mau, karena ada beberapa kawan itu yang sering curhat. Tapi kadang kita malah terbawa oleh alur itu, jadi ujungnya tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu Bu. Jadi ada kawan yang beberapa kali mau curhat, tapi saya belum dapat ilmu coaching untuk kemarin-kemarin itu Ibu. Wah, jadi nanti ini kalau sudah terbayang, ini pasti nanti akan ada rencana Pak ya. Rencana kapan nih Pak? Rencananya Bapak akan menerapkan ini dan tempatnya di mana nih Pak? Untuk aplikasi coaching nanti kapannya, kemarin Pak Rahmadi itu bilang Bu, mau membicarakan sesuatu yang masalahkan. Jadi saya ajak nanti di hari Jumat minggu depan. Jadi setelah selesai Jumatan kan, habis sholat Jumat ini Bu, jadi agak rileks pikirannya. Saya jadwalkan setelah habis Jumatan minggu depan Bu. Di mana itu Pak tempatnya? Nanti kita di ruangan itu Bu, ada ruangan khusus di sebelah. Jadi sebelah bengkel saya itu ada ruangan khusus. Jadi di situ rileks, nanti kita sambil minum kopi lah di situ. Jadi supaya terbuka semua itu permasalahan yang dihadapi Pak Rahmadi. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi nanti ada tidak Pak Bapak melibatkan orang lain untuk dapat membantu Bapak? Untuk melibatkan orang lain ada Bu, nanti untuk menyiapkan tempatnya mungkin. Jadi nggak saya sendiri karena di sana
terus terang adanya cuman ruang kosong Bu, jadi kita butuh kursi meja. Nanti ada kawan saya namanya Edi nanti yang bisa membantu kita. Selain saya Pak Rahman, ada Edi juga Ya, nanti baik. yang membantu saya dalam menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Iya, oke, bagus sekali Pak ya. Sudah terencana ya Pak ya. Iya, Nah, Bu. terkonsep juga ya Pak ya. Baik Bapak Kli, untuk pengamatan hari ini saya sudah catat ya Pak ya di dalam form supervisi akademik. Jadi sebagai penutup nih Pak Kli, kita sudah sampai di akhir nih Pak Iya. Kli ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari proses kegiatan coaching pada hari ini, Pak? Oh, yang saya dapatkan Bu, kegiatan coaching hari ini luar biasa Bu. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Jadi Coach Pak Arman sudah memberikan gambaran permasalahan dan dapat menyelesaikannya secara mandiri, dan itu saya sebagai coach sudah merupakan keberhasilan buat saya yang luar biasa. Jadi itu yang saya dapatkan untuk kegiatan coaching kali ini. Ya, kalau seperti itu alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan semua dapat terrealisasi sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya, Bapak mungkin sudah kita cukupkan ya Pak ya sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan kita tutup ya Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Kli. Waalaikumsalam Ibu.